hati-hati banget dengan infeksi gigi ini. Kadang yang sangat kita sesalin itu bengkaknya itu udah muncul dari kecil membesar gitu, udah seminggu 2 minggu baru pasien udah besar banget, udah nggak bisa buka mulut, udah sampai ke bawah leher, udah ke leher bawah, baru datang gitu. Nah kalau udah itu kan kita repot ya, perawatannya juga nggak mungkin cepat. Halo sahabat Hermina, kembali lagi dalam acara Observasi Hermina, obrolan seru varian edukasi bersama saya Meika Afifi, host pada episode kali ini. Nah, episode Observasi Hermina kali ini kita akan bahas tentang infeksi gigi nih sahabat Hermina. Nah, kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang sangat hebat sekali, yaitu Dr. Gigi Rahmi Syaflida Dalimunte SPBM. Beliau adalah dokter spesialis bedah mulut di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Halo Dokter Rahmi, apa kabar Dok? Halo Mbak Mika, alhamdulillah sehat. Sehat ya Dok ya, terlihat Dok pancaran cahaya wajahnya Dokter Rahmi ini berseri-seri, berarti sehat selalu ya Dok ya. Makasih Mbak Mika. Oh iya Dokter, bisa menyapa sahabat Hermina terlebih dahulu, silahkan. Selamat sore, halo sahabat Hermina. Saya dengan Rahmi, spesialis bedah mulut di Rumah Sakit Hermina. Salam kenal. Iya, salam kenal juga. Dokter, dokter spesialis bedah mulut. Mungkin mungkin sahabat Hermina atau misalnya masyarakat awam gitu bisa pengen tahu perbedaannya. Emang beda ya antara dokter gigi dengan dokter spesialis bedah mulut? Emang sama atau beda sih gitu kan ya Dok ya? Padahal sebetulnya sama ya Dok ya. Itu bagaimana tuh Dok? Kalau ada yang nanya, dokter gigi bedah mulut itu sama aja dengan dokter gigi nggak sih gitu? Baik, terima kasih Mbak Mika. Pertanyaan yang mengalir ya Dok ya? Iya, nggak apa-apa Mbak Mika, mungkin pertanyaan awam ya. Iya, pertanyaan awam, betul Dok. Apa bedanya dengan dokter gigi biasa dan ya jadi kayak dokter umum itu kan ada yang dokter spesialisnya, ada subspesialisnya. Nah kita di dokter gigi juga seperti itu, basic kita tuh semua sama-sama dokter gigi. Kemudian dari kita ada yang mengambil spesialis bedah mulut, ada konservasi, ada dan berbagai macam. Nah kita di situ lebih kasus yang tidak bisa ditangani dokter gigi umum itu yang mungkin lebih sulit ya, membutuhkan spesifikasi tertentu itu mungkin bisa kita tangani gitu. Karena kan mungkin pengalaman kita juga pembelajarannya itu ada pembagiannya gitu. Jadi mungkin kita hanya berbeda di skillnya, tapi kalau misal cabut gigi semua dokter gigi basicnya semua sama. Oke dokter. Nah kalau misalnya saya pernah dengar tuh itu Dok, kalau gigi itu sama seperti halnya dengan bagian tubuh yang lain itu pernah ada juga kena infeksi ya Dok ya gigi itu? Banyak sekali Mbak Mika, dari gigi itu kadang infeksinya bisa kemana-mana, bisa ke kepala, seringnya seperti itu. Ada juga kemarin dari dokter kulit juga kadang ada yang juga menyebabkan gatal-gatal pada kulit seperti itu. Seperti itu. Nah, berarti pertanyaannya saya bisa saya kumpulkan ini Dok, berarti dari bedah mulut ke infeksi nih. Nah Dokter, sebenarnya infeksi gigi itu seperti apa sih Dok? Apa sih maksudnya definisi dari infeksi gigi itu? Mungkin kita menjawab dari definisi infeksi gigi. Itu sebenarnya dari adanya gigi yang rusak. Nah, dari gigi yang rusak itu kan seperti contohnya nih gigi berlubang, terus ada juga gigi sisa akar. Nah, itu kan dia gigi itu ada kayak saraf ya, mungkin bahasa yang kita kenal secara umum nih. Gitu, ada sarafnya. Nah kan biasanya kalau giginya masih utuh ketutupan tuh. Nah ketika giginya berlubang atau sisa akar kan sarafnya terbuka. Saraf itu kan nanti dia akan turun ke bawah dan akan ke persarafan lainnya. Mungkin sedikit gambaran umumnya. Nah ketika terbuka kan kita makan minum nih setiap hari, setiap waktu gitu. Nah ada kuman nih yang pasti masuk kan, walaupun kita udah sikat gigi, udah segala macam kan, tetap tidak mungkin 100% free mulut kita tuh dari kuman. Betul dokter. Nah nanti ada yang kuman-kuman itu enggak seharusnya tidak ada, tiba-tiba dia muncul, dia masuk, nah itu dia akan menyebabkan
infeksi gitu, atau dia berlebih di situ jumlahnya dari yang normal. Kan ada namanya yang bakteri normal rongga mulut memang harus ada, cuman kan jumlahnya kan misalnya berlebih, itulah yang menyebabkan infeksi. Atau nanti ada daya tahan tubuh kita menurun, jadi infeksi. Jadi misalnya gini, saya punya gigi berlubang, Mbak Mika punya gigi berlubang nih. Nah, Mbak Mika sakit nih, jadi infeksi, jadi bengkak. Nah, saya enggak. Nah, itu ada faktor pencetusnya lagi. Nanti akan kita bahas mungkin lebih lanjut. Oke. Jadi memang infeksi gigi itu enggak muncul karena satu faktor berarti ya, Dok ya. Nah, dokter, biasanya itu infeksi gigi itu penyebabnya dari apa sih, Dok? Penyebabnya dari gigi berlubang itu tadi. Yang tadi ya, Dok ya. Tapi bisa juga ada juga infeksi yang non gigi berlubang, seperti apa itu, kayak Dok? Wisdom teeth, gigi terpendam. Gigi terpendam. Gigi terpendam. Jadi kan kayak wisdom teeth itu dia cuman muncul tuh sebagian gitu. Muncul sebagian ke dasar ke gusi gitu kan, ke gusi. Kadang kan ada gusi yang terbuka sedikit, ada giginya. Nah, kan ada kadang kuman itu sangat-sangat kecil ya, size-nya, ukurannya. Ada sisa makanan nih yang kita nggak bisa terlihat dengan kasat mata, terus numpuk di sekitarannya, terus kumannya berkembang biak di situ. Kadang mau dia menyebabkan infeksi. Gitu. Oh, itu salah satu penyebabnya ya, Dok ya. Mungkin ada lagi gitu ya, Dok, selain yang itu penyebabnya. Umumnya sih seperti itu. Kalau yang lain tuh infeksi, misalnya pada kelenjar air liur, itu kadang ada infeksi seperti itu. Nah, untuk gejala yang muncul awalnya itu biasanya seperti apa sih, Dok? Bahwa itu pertanda, wah ini masuknya adalah infeksi gigi gitu. Pada umumnya sih orang biasanya sakit gigi dulu, sakit, terus nanti muncul bengkak, terus kadang ada disertai demam, nyeri tenggorokan. Oh iya, betul Dok. Itu secara umum, itu tiba-tiba udah bengkak, merah pipinya, itu kadang demam. Iya betul sih, Dok. Yang waktu saya rasakan, jadi curhat nih, Dok ya. Yang waktu pernah saya rasakan itu awalnya nyeri tenggorokan, Dok. Sakit, nelennya itu sakit awalnya. Saya pikir ini mungkin apa namanya disebutnya radang tenggorokan gitu ya, Dok ya. Dokter nyebutnya faringitis, ini obatnya ini gitu. Tapi kok nggak sembuh gitu. Setelah itu kok agak demam gitu, setelah demam kok nyeri lagi di belakang sini. Tapi saya nggak sempat bengkak tuh, Dok. Cuma nyeri gitu ya. Tapi pas saya ngaca gitu yang ngelihat gitu, ih kok serem banget gitu, Dok. Maksudnya gusi tapi dia merekah gitu. Dua-duanya pula gitu. Jadi saya kalau misalnya dokter menjelaskan itu seperti flashback ya, Dok ya, saya pernah merasakan masalahnya. Seperti itu berarti ya, Dok ya, gejala awalnya itu. Kadang gitu juga, kadang pada sinus infeksinya. Nanti biasanya dokter THT itu ada namanya sinusitis dentogen. Jadi dia infeksi pada sinus tapi penyebabnya dari gigi. Nanti itu bisa ya, Dok ya. Nanti dokter spesialis THT itu mereka kadang udah rawat sinusnya nggak sembuh-sembuh nih, coba ke gigi dulu nih periksa, mungkin ada yang berlubang atau apa nih penyebabnya seperti itu. Oh bisa, Dok, dari gigi berlubang ke sinus itu? Bisa untuk yang atas, banyak. Gitu. Gigi itu macam-macam ya, Dok, bisa ke saraf, bisa ke mata ya, Dok ya. Bisa kemana-mana. Mata ini pusing gitu, minus, coba kamu periksa dulu giginya, apa hubungannya gitu ya, Dok ya, ternyata ada gigi terpendamnya di dalam seperti itu ya, Dok ya. Jadi bisa nyambung ke mata, bisa nyambung ke saraf, bisa nyambung ke THT, bisa nyambung jadi apa tadi, sinusitis. Seperti itu, sahabat Hermina. Jadi kalau ada tanda-tanda yang tadi sudah disebutkan oleh dokter gigi Rahmi, segera hubungi dokter gigi Rahmi SPBM nih. Ada di Rumah Sakit Hermina Ciputat ya, Dok ya. Iya, Mbak Mika. Nah itu, Dok, kalau infeksi giginya itu misalnya kita biarkan gitu ya, kita nggak obati, tahu nih ada gigi terpendam misalnya, terus dia panas dingin segala macam, tapi dia nggak mau berobat nih, Dok. Apa sih, Dok, resiko dan komplikasinya yang akan terjadi, Dok? Nah, itu banyak banget itu, Mbak, yang seperti itu karena takut berobat ke dokter gigi ya. Apalagi nanti bilangnya bedah mulut, aduh diapain gini. Padahal sebenarnya dibedah nih. Padahal itu cuma istilah di ijazahnya gitu kan, untuk menentukan ini ranah pekerjaan. Sebenarnya nggak perlu ditakutin sebenarnya. Cuma ada kata-kata bedahnya, Dok. Iya. Sebenarnya itu cuman itu tadi dia bisa selama ini ya itu banyak meluas ke leher. Nah kalau dia infeksinya itu sudah meluar ke leher, bengkak gitu sampai lehernya, itu kadang
bisa menyebabkan terjepit saluran nafasnya. Oh, bisa gitu. sampai ke situ, Iya, Dok? bisa turun sampai ke paru-paru juga. Seperti itu. Jadi memang hati-hati banget dengan infeksi gigi ini. Kadang yang sangat kita sesalin itu bengkaknya itu udah muncul dari kecil membesar gitu, udah seminggu 2 minggu baru pasien udah besar banget, udah nggak bisa buka mulut, udah sampai ke bawah leher, udah ke leher bawah, baru datang gitu. Nah kalau udah itu kan kita repot ya, perawatannya juga nggak mungkin cepat, responnya juga semua kan yang kita kasih treatment ini ke pasien juga perlu respon dari pasiennya, dari tubuh pasiennya gitu. Jadi itu kadang yang sangat-sangat membahayakan. Gitu. Jadi kadang orang sepele banget. Nah itu Dok, jadi kalau misalnya dokter menemukan sampai udah ke bawah gitu, itu termasuknya faktor penyulit juga ya Dok ya dalam tindakannya ya Dok ya? Iya, kalau udah seperti itu kan kita tuh tim kerjanya, nggak cuman kita doang. Ada bedah torak, ada. Ya ampun, jadi malah kemana-mana ya Dok ya? Nah, begitu sahabat Hermina. Jadi kalau sudah merasakan sakit gigi, awalnya sakit gigi nih, lama-lama ada bengkak gitu. Kemudian kelihatan kayak itu ada kayak gondokan gitu. Segera berobat, jangan kemana-mana. Nah, kalau setelahnya misalnya berhasil nih Dok, dilakukan tindakan, itu penyembuhannya sama dengan yang tidak ada faktor penyulit atau gimana Dok? Pasti beda ya Dok ya. Beda. Kadang ada yang infeksinya itu udah dibiarkan sampai keluar nanahnya gitu dari kulit seperti itu. Jadi kan kayak jadi jaringan mati di sini. Nah kan kita repot juga memperbaikin jaringannya. Iya. Seperti itu. Oh, yang sampai suka ada yang warna hitam-hitam ya Dok ya? Iya nanah, terus kayak ada apa beruntusan gitu. Oh dia bisa sampai keluar gitu? Bisa, Dok ya? Bisa kalau udah besar banget. Nananya berdesak-desakan di dalam, dia akan mencari jalan keluar. Serem banget. Saya aja yang dengernya serem nih sahabat Hermina, apalagi yang pasien yang mengalaminya gitu. Itu juga kan jadi malah melakukan tindakan yang lain ya Dok ya. Harusnya cuman bedah mulut aja. Doang, misalnya cuma cabut gigi doang atau nambal atau apa. Jadinya kayak ada harus tindakan untuk ngebuang nanahnya, untuk mengembalikan kulitnya, segala macam. Itu kan jadinya double ya Dok ya. Iya. Untuk tindakannya. Emang agak mengerikan juga sih sebetulnya. Dan kan jadi lebih lama obatnya, misalnya harus berinfus sekian hari gitu. Yang harusnya bisa minum obat oral nih, kalau obat dari mulut, kalau kita cepat sadar nih, begitu bengkak udah langsung berobat nih, itu kan lebih simpel berobatnya. Berarti kalau misalnya Dok, ada gigi berlubang, bukan yang tadi apa tadi namanya, gigi terpendam ya Dok ya? Bukan gigi terpendam. Gigi yang berlubang juga termasuk ya Dok ya? Bisa banget. Bisa banget ya Dok ya? Ya, tapi lubangnya yang udah kena saraf giginya ya, bukan yang lubang masih kecil di atas. Cuman kan potensi ya. Jadi kalau lubang kecil pun kita harus segera berobat juga. Berarti kalau yang misalnya menemukan ada yang gigi berlubang, emang seharusnya sebaiknya segera ditambal ya Dok ya? Segera, pokoknya beresin deh giginya, karang gigi juga kalau bisa. Oh, karang gigi juga ya Dok ya? Karena dari karang gigi pun bisa jadi infeksi. Mbak Mika, iya, infeksi di gusi dulu dia, nanti dari gusi menyebar ke yang lain-lain. Oh gitu Dok. Nah itu kalau yang saya pernah dengar itu kalau odontektomi itu tindakan ya Dok? Iya itu tindakan dari gigi bungsu. Gigi bungsu itu. Yang terpendam. Oh, yang terpendam itu namanya odontektomi ya Dok ya. Tapi kalau yang sampai infeksi itu odontektomi bukan Dok untuk itunya tindakannya juga? Enggak, itu drainase. Beda lagi. Ya, drainase abses, tergantung dia. Iya, infeksinya abses, apa? Iya, benar. Kan abses. Iya, benar, saya pernah dengar sih abses gitu. Berarti itu mah udah masuk infeksi ya Dok ya. Pasca operasi atau cabut gigi pun kita bisa kena infeksi. Pasca cabut gigi? Iya. Karena itu kan nanti dokter ada kasih instruksi, ada kasih obat, itu harus dijalankan. Karena kadang kan banyak orang sepele, nggak apa-apa nih, udah dibilang nih, maaf jangan nge-vape dulu, jangan merokok dulu, tapi tetap terus diinfeksi kan repot kalau itu ngerjainnya ya. Jadi emang infeksi di rongga mulut itu luas. Gitu Dok. Pertanyaannya melenceng sedikit Dok. Kalau misalnya ada yang masyarakat awam nih suka tusuk gigi. Ya, kalau itu termasuk juga Dok? Bisa menyebabkan infeksi. Bisa.
jangan ini berarti nih. Iya, kan ada juga sering juga tuh kan, Iya, abis iya. tusuk gigi bengkak dia. Oh, gitu. Karena dia tusuk sisa makanan yang nggak masuk malah nggak keluar malah masuk ke Masuk dalam ke kan. dalam. Iya, kedorong ya dok ya Gimana cara malahnya. ngerokoknya? Iya. Oh, termasuk juga ya dok Iya. ya. Yang bagaimana perawatan dan pencegahannya supaya tidak sampai terjadi infeksi, apalagi dilakukan tindakan karena udah keburu jadi infeksi. Bagaimana sih dok perawatannya dan pencegahannya itu? Sebelum terjadi infeksi itu pencegahannya mudah sebenarnya. Yang pertama jaga kebersihan rongga mulut, Oke. minimal menyikat gigi 2 kali sehari. Waktu utamanya adalah malam hari sama pagi hari setelah sarapan. Malam hari sebelum tidur itu waktu pentingnya. Oke, Yang kedua minimal medical check up ke dokter gigi nih, minimal setahun sekali atau per 6 bulan kan untuk evaluasi. Ada nggak sumber infeksi yang mungkin bisa jadi infeksi nih gitu. Nah yang ketiga itu daya tahan tubuhnya harus bagus. Karena kadang kalau daya tahan tubuh kita rendah, misalnya ada penumpukan sisa makan sedikit aja itu bisa jadi infeksi ya dok ya. Ada karang gigi sedikit aja itu bisa jadi infeksi gitu. Kadang seperti itu gitu. Untuk perawatannya gitu dok, untuk perawatan giginya yang tadi sudah termasuk ya dok ya. Apa penyebabnya? Ya itulah 6 bulan sekali itu medical check up. Medical Kalau check memang up ya, ada dok, ya. yang Oke. ya kan bisa medical check up ke Hermina Ciputat kan Mbak Mika. Betul, kan ada nih di kami di Hermina Lengkap. Ciputat sudah lengkap Ada dokter gigi semuanya. umumnya, ada dokter gigi spesialis. Betul, ada dokter gigi spesialistik semuanya ada di Hermina Ciputat. Medical check up-nya juga termasuk dong, harus ke gigi juga gitu ya dok ya. Jadi nanti sekalian kalau ada yang berlubang ditambal, ada yang karang gigi dibersihkan. Itu juga termasuk perawatannya ya dok ya. Baik, berarti kelihatannya kayak yang sepele, ngapain sih Gigi medical check doang. up gigi gitu kan ya dok ya. Gigi Padahal itu kalau denger tadi infeksi gigi, aduh. Sekali kena sakit gigi akan kayaknya lebih bagusnya patah hati mungkin Waduh, ya. kayaknya nggak dua-duanya deh dok. Saya pengennya happy aja dok. Nah terakhir dok, adakah tips nih untuk sahabat Hermina, tips sederhana gitu ya dok ya, yang bisa diterapkan sehari-hari agar kita itu tidak terhindar dari masalah gigi dan infeksi mulut gitu. Baik. Mungkin untuk sedikit tips ya Mbak Mika. Jadi kan yang pertama itu tadi membersihkan gigi minimal 2 kali sehari. Waktunya itu sangat penting kan. Kadang orang tuh sikat gigi pagi, siang, sore gitu kan. Betul. Pagi, betul. sore, malam. Pagi, sore, Gitu. malam. Sebenarnya bukan itu esensinya waktunya. Kenapa malam hari mau tidur? Nah di situ kita bersihkan supaya tidak terjadi penumpukan sisa makanan sehingga menghindari terjadinya infeksi. Gitu. Habis itu yaitu medical check up ke dokter gigi minimal per 6 bulan. Jangan sepele, misalnya kalau sudah ada keluhan sedikit sakit coba cek gitu. Cek ada keluhan apa, jangan sampai nanti tidak terdeteksinya udah jadi infeksi giginya gitu. Kadang lubang-lubang itu nggak kelihatan di atas, kelihatan ternyata lubangnya di samping, nggak kelihatan nanti pas ketika ronsen foto, oh ada lubang ternyata di samping seperti itu. Itu aja sih mungkin tipsnya ya dok ya. Karena sebenarnya sederhana betul sih dok. Yang penting bersihin gigi, jangan lupa sesuaikan waktunya ya dok ya. Caranya juga, cara menyikat giginya. Betul dok. Kadang orang suka asal aja kan, dia kayak mungkin bahasa simpelnya kayak lagunya Ipin Upin ya, yang bulat menyikat gigi bulat-bulat seperti itu. Iya, itu berarti bisa diterapkan tuh yang kayak Upin Ipin. Iya. Cara simpelnya kan, kalau mau yang lebih bagusnya silakan konsultasi ke dokter gigi di Rumah Sakit Hermina Ciputat untuk pola penyikatan gigi yang seperti apa gitu. Jadi itu tadi ya sahabat Hermina, waktu membersihkan gigi itu sangat penting. Kemudian cara menyikat gigi juga ya dok ya, membersihkan area rongga mulut ya dok ya. Ya, itu kebersihan rongga mulutnya. Scaling kan. Ya, untuk medical check up-nya gitu. Terus pola makan mungkin juga mempengaruhi. Pola makan juga ya dok ya. Kadang suka makan panas minum dingin, makan bakso minum teh manis dingin langsung. Nah, itu kan dok. Perbedaan suhu termal. Terkikis kan tulang giginya karena perbedaan suhu kan. Abis panas ke dingin kan
Iya, pelan-pelan betul, betul. pelan-pelan. Terus ditambah lagi nanti gizi-gizi yang untuk gigi tuh misalnya seperti kalsium kurang. Gitu. Ya udah jadilah giginya jadi mudah rapuh, Iya, jadi iya, mudah iya. berlubang. Oh, ternyata nggak boleh juga nih sahabat Hermina, habis makan bakso panas nih, kemudian minumnya es teh manis. Wah, seperti Sesekali saya boleh, dong. tapi jangan sering banget kan. Jangan sering banget ya dok ya. Iya sih, tapi kebanyakan begitu dok. Iya, itu Habis- yang enak itu emang iya, susah. habis makan yang panas-panas, minumnya cari yang es. Ternyata salah itu sahabat Hermina. Aduh, nggak kerasa dok, udah sampai di penghujung acara. Tapi saya masih banyak sih pertanyaannya. Next podcast mungkin. Next podcast nih, itu udah dijanjikan lagi oleh Dokter Rahmi. Kita akan membahas lebih detail lagi yang berkaitan dengan bedah mulut. Ingat ya sahabat Hermina, bedah mulut bukan berarti hal yang menakutkan. Wah, bedah berarti dibedah dong gitu. Nggak seperti itu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Dokter Rahmi bahwa beliau adalah dokter spesialis bedah mulut, tapi ya nggak melulu terkait dengan pembedahan. Ya bisa yang berkaitan dengan infeksi gigi juga bagian dari bedah mulut. Nggak harus ya semuanya dilakukan tindakan pembedahan gitu. Jadi jangan khawatir, begitu dengar bedah mulut jangan pada takut. Gitu ya dokter ya. Kadang mau cabut gigi biasa dirujuk ke bedah mulut, pasiennya udah takut. Padahal mungkin karena kurang alatnya atau apanya mungkin di dokter gigi biasa sehingga di kita seperti itu. Tapi karena udah dengarnya tuh bedah mulut, emang saya mau diapain gitu ya dok ya. Soalnya mungkin perlu yang lebih ini aja. Iya, mungkin karena tingkatannya. alatnya gitu ya dok ya, supaya sahabat Hermina nih bisa tahu muka mindsetnya. Oh, bedanya seperti itu. Jadi begitu. Terima kasih banyak Dokter Rahmi atas sharingnya pada hari ini, sangat bermanfaat sekali. Nanti kita bahas lagi topik lainnya ya dok ya, yang lebih seru dan lebih yang dibutuhkan oleh sahabat Hermina ini tentang bedah mulut itu apa gitu, nggak melulu tentang pembedahan ya. Nanti Dokter Rahmi akan sharing lagi yang berkaitan dengan gigi ya dok ya, yang berkaitan dengan mulut lah, pokoknya daerah gigi dan mulut ya dok ya. Di next episode Observasi Hermina. Sahabat Hermina, ikuti terus Observasi Hermina untuk informasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih Dokter Rahmi. Mbak Mika.